dari diskusi-diskusi ini aja. Karena biasanya kalau nggak ada diskusi berarti tugasnya buat makalah. Bikin makalah 15 lembar, ketik lagi ya. Mendingan aja diskusi aja. Supaya bisa saling berbagi. Sebenarnya tujuan sini apa? Saling berbagi pengalaman. Ya kan inilah enaknya Bapak-bapak ini, ibu-ibu ada yang berbeda-beda desa, berbeda wilayah, berbeda jarak, dipertemukan di sini aja. Tetapi kan bisa berbagi pengalaman. Memang kalau waktu terbatas nanti silakan, mungkin di luarnya juga silakan. Tapi artinya gini, saya lihat di sini kan ada yang cukup berpengalaman di desanya. Apalagi perangkat-perangkat desa yang udah lama. Kecuali yang perangkat desa masih baru ya. Tapi kalau yang udah lama di sini tentu tahu banyak masalah. Bagaimana cara pemecahnya, siapa tahu juga di desa lain ada masalah yang sama, dia bingung. Nah, di sinilah kita buat ajang diskusi. Itu tujuan saya mengadakan ini. Jadi ini tugas ketua kelas, nanti setelah kelompoknya jadi 6 kelompok, kirim di grup nggak apa-apa. Ya, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Ketua kelasnya nggak usah tunjuk, nanti biar secara ketua kelasnya, ketua kelompoknya, anggota kelompok itu sendiri menentukan ketua. Semua pertanyaan ini aktif tahu, kalau saya lihat dari sini jumlahnya 117, tetapi kalian ikut ujian sekitar 80 paling-paling. Ya, bagi itu aja. Ya, oke, ada pertanyaan? Jadi nanti mungkin kelompok 1 dan kelompok 4 menangani BUMDes. Kelompok 2 dan kelompok 5 menangani BLT, membahas kasus BLT. Kelompok 3 dan kelompok 6 membahas tentang pendapatan asli desa, PADS. Udah, nanti minggu depan minimal 1 kelompok udah siap. Karena ini kan kuliah ke 10 ya. 10 kuliah masih ada 5 kali kuliah lagi. Sementara kelompok ada 6. Jadi kemungkinan yang terakhir kita kebut 2 kelompok. Tapi mungkin minggu depan kita kuliah sedikit, diskusi kuliah sedikit, diskusi. Nah, supaya habis nanti terakhir-terakhir kita buat 2 kelompok sekali pertemuan. Ya udah, oke. Saya rasa cukup. Ada yang mau tanyakan? Bertanya, Pak. Apa tuh? Margareta. Ya, itu yang 3 masalah ini yang dipresentasikan apanya, Pak? Misalnya BUMDes itu apa yang dipresentasikan, terus BLT dan PADS-nya. Iya, maksud saya nanti kan dari teman satu kelompok itu kan ada yang pekerjanya di BUMDes. Tentu ada BUMDes apa. Jadi misalnya nanti saya kan nggak mungkin tunjukin. Jadi mungkin topiknya perkembangan BUMDes desa ini misalnya. Nanti saja semuanya. Parking desanya dimasukkan BUMDes apa, diatur di mana, tujuannya apa, visi dan misi BUMDes itu apa. Nanti contoh kasusnya apa? Ambil salah satu. Ya mungkin banyak desa di sini karena kan teman-teman berbeda. Ambilnya satu yang menarik di BUMDes itu apa gitu. Ya kan ada, pasti ada di BUMDes. Maksudnya banyak masalah sebetulnya. Ambil aja 1 atau 2 topik yang. Pokoknya intinya ada 2 kelompok membahas tentang BUMDes. Bagaimana BUMDes ya persi masing-masing kelompok aja. Nanti ada 2 kelompok BLT di sini. Ya. Jadi nanti Pak. Siap, Pak, siap. Misalkan masalah di BUMDes. BUMDes ini kan kalau kita lihat bahwa kita bisa bagi ke dalam bukan dua bentuk ya, 2 sisi. Yang pertama dari sisi keuangan, kedua kelembagaan. Apakah kedua-duanya dibahas dalam diskusi itu atau bagaimana nih, Pak? Artinya terserah kelompok yang menyajikan saja. Saya kan posisi saya di sini gini kan. Kita kan berdiskusi. Jadi ada salah satu kelompok yang menyajikan, 5 kelompok nanti yang menyanggah atau yang mempertanyakan. Nah, kita cari titik temu. Ya saya juga tentu nggak semua saya tahu tentang apapun di desa, tapi sedikit banyak bisa. Jadi di sini tujuan kita berdiskusi bersama-sama memecahkan suatu masalah. Siapa tahu ada masalah suatu tempat, bisa tempat lain membantu atau minimal memberi saran gitu. Siapa? Kan
setiap tipe teman itu kan beda-beda masalahnya. Siapa? Nah, Ada contohnya gini ya, kalau yang tinggal di Pulau Jawa mungkin dari segi sinyal nggak terlalu sulit dia, hanya di pojok banget. Tapi yang tinggal di daerah Kalimantan, di NTT itu apalagi banyak hutannya atau bukit-bukit, itu kan sinyal agak pengaruh. Jadi bisa saja fasilitasnya sebagainya. Jadi artinya saya nggak bisa menyeragamkan. Artinya silakan buat aja. Nanti gini, saya lihat ya, saya akan pantau dari grup karena saya waktu itu ngajar di Jumat, hari Minggu udah dapat nama-nama kelompoknya dikirim ketuanya. Terus begitu orang itu satu kelompok itu udah bikin grup lagi dia sendiri. Biasalah grup WA ini kan bisa dibuat-buat gitu kan. Nah, nanti grup WA diskusi kelompok mata kuliah hukum bisnis. Nah, nanti siapa aja anggota masih situ. Nah, mau judul apa, mau siapa menyiapkan silakan. Memang di sini jujur karena mahasiswa banyak, kelompok nggak bikin banyak, tentu tidak semua bisa aktif. Nah, tentu yang mau aktif bagus nilainya, yang nggak aktif ya nilainya standar jadinya. Walaupun ujung-ujungnya nanti tetap saya juga yang nanti membantunya bahwa nilai akhir itu saya kasih tahu dari awal itu minimal gitu. Nggak mungkin saya bikin nilai itu. Jadi artinya ngomong doang. Anaknya dimut. Ya, artinya kita kerjakan aja dulu ya diskusinya. Ya. Ya, bisa. Berarti Pak dosen yang membagi kelompok itu ketua kelasnya ya? Yang membagi kelompok. Saya menugaskan ketua kelas. Karena gini. Iya. Kan sebenarnya yang kelompok yang sudah ada? Ketua kelasnya siapa? Esa Chandra ya. Saya rasa Esa Chandra kan tahu teman yang masih aktif berapa. Masih ya aktif Pak, berapa. sudah di absen Pak, semua Pak sudah. Yang aktif-aktif sudah di absen, yang tidak aktif sudah di absen. Serahkan sama Pak Esa, beres semua. Oke. Pak Esa Chandra aja yang buat ya. Jadi nanti pokoknya totalnya itu dibagi 6. Nggak harus persis sama. Misalnya ada satu kelompok 12, satu kelompok 10, ya nggak apa-apa. Artinya yang penting gini, diskusi ini jalan. Saya hanya menyarankan untuk berbagi ilmu aja di sini. Coba kalau untuk materi saya bisa sampaikan, nanti bisa juga kita diskusikan nggak masalah. Cuma untuk supaya lebih mengena, saya arahkan materi yang berkaitan problema di desa gitu. Nanti kan sedikit banyaknya berkaitan juga hukum bisnis. Oke? Ya. Ya baik. Hari ini saya telah mengirimkan materi yang saya kirimkan hari ini sebetulnya adalah AKI, tapi akan saya coba menjelaskan tentang asuransi sebenarnya. Ya, karena minggu kemarin materi saya berikan, tetapi kita nggak kuliah, cuma diskusi ngobrol aja. Hari ini saya jelaskan tentang hukum asuransi. Nah, kalau kita melihat pengertian asuransi itu adalah sama juga artinya pertanggungan. Nanti bicara asuransi sama juga bicara tentang pertanggungan. Yang dimaksudkan dengan asuransi itu apa? Asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Ya, sudah jelas namanya perjanjian minimal dua pihak. Tapi bisa lebih. Jadi perjanjian dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung di sini mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk asuransi dengan memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang direkam. Artinya maksudnya sini perjanjian asuransi itu adalah perjanjian dua pihak atau lebih. Jadi dalam satu asuransi itu bisa dua pihak, jadi pihak penanggung dan tertanggung, atau bisa lebih. Di sini bisa saja bisa perbankan. Ya, perbankan biasanya ada tempat penampung premi. Artinya perjanjian dua atau lebih, di mana pihak penanggung di perjanjian asuransi adalah pihak perusahaan asuransi. Pihak penanggung atau pihak perusahaan asuransi mengikatkan dirinya kepada tertanggung. Ya, dimaksudkan dengan tertanggung di perjanjian asuransi itu adalah nasabah. Nasabah asuransi itu dikatakan tertanggung. Dia dengan mengikatkan diri kepada tertanggung, di mana penanggung ini mendapatkan premi, menerima pembayaran premi atas
mengikatkan diri untuk menanggung kepentingan si tertanggung. Kepentingan apa yang ditanggung oleh penanggung? Bisa jadi kepentingan apabila si tertanggung mengalami suatu kerugian. Atau bisa juga mengalami suatu kerusakan. Atau bisa juga mengalami suatu keuntungan yang diharapkan. Jadi artinya perjanjian asuransi adalah perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung atau perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabah, di mana perusahaan asuransi mengikatkan dirinya kepada nasabahnya atau kliennya untuk memberikan perlindungan berkaitan mengenai kerugian, kehilangan atau kerusakan yang ditimbulkan dari isi perjanjian tersebut. Dengan kompensasi si penanggung membayar premi dari tertanggung itu. Asuransi ini diatur di dalam pasal 246 KWD dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1995 tentang asuransi. Jadi asuransi itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang. Ya, kita tahu hukum perdata itu ada 2 kitab undang-undangnya, ada kitab undang hukum perdata, ada kitab undang hukum dagang. Untuk hukum perjanjian asuransi itu diatur dalam kitab undang hukum dagang itu dalam pasal 246. Di samping itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Undang-Undang tentang asuransi. Kenapa dibuat Undang-Undang asuransi? Nah, di dalam undang-undang di dalam kitab undang hukum dagang tersebut hanya memuat pengertian asuransi, perjanjian asuransi itu sangat sederhana, sangat sedikit sekali. Pasal-pasal tentang asuransi itu hanya beberapa pasal saja. Sehingganya karena perkembangannya makanya dibuat undang-undang yang lebih lengkap dibandingkan kita undang-undang dagang. Itu undang-undang asuransi itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992. Kita lihat di dalam suatu asuransi ini ada beberapa elemen yuridis dalam asuransi itu. Pertama adalah yang menjadi elemen yuridis dalam asuransi adalah adanya pihak tertanggung. Pihak tertanggung itu adalah si nasabah. Kenapa? Karena pasti namanya perusahaan asuransi adalah perusahaan pertanggungan, punya asuransi punya pertanggungan. Tentu ada pihak yang menjadi tertanggung. Tentu sebagai pihak tertanggung, tentu ada kedua pihak penanggung. Pihak penanggung sini adalah pihak perusahaan asuransi. Jadi kalau tertanggungnya nasabah, berarti penanggungnya adalah perusahaan asuransi. Yang ketiga yang menjadi komponen elemen yuridis dalam perjanjian asuransi apa? Adalah kontrak asuransi. Adanya kontrak asuransi artinya antara penanggung dengan tertanggung. Nah, kontrak asuransi ini biasanya dibuat dalam bentuk polis. Jadi perjanjian asuransi di dalam perusahaan asuransi itu disebut polis. Ya, kalau perjanjian jual beli namanya PPJB aktanya. Ya, perjanjian apa-apa ya namanya. Tapi khusus untuk perjanjian asuransi, nama perjanjian asuransi itu dibuat dalam bentuk polis namanya. Nah, yang keempat yang menjadi komponen yuridisnya apa? Karena namanya perusahaan asuransi, karena ada perjanjian pertanggungan, tentu ada apa-apa yang menyebabkan pertanggungan itu timbul. Pertanggungan itu timbul apabila timbul hanya kerusakan atau kehilangan yang diderita oleh tertanggung. Jadi selama dalam perjanjian asuransi tersebut tidak ada kerugian yang dialami oleh tertanggung atau tidak ada kehilangan yang dialami tertanggung atau tidak ada masalah di dalam perjanjian asuransi tersebut, maka pihak penanggung tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang pertanggungan yang telah dijanjikan. Jadi artinya perjanjian asuransi itu sebenarnya baru berjalan apabila terjadi sesuai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Jadi artinya apa? Suatu perjanjian asuransi bisa perjanjian kebakaran. Baru dikatakan perjanjian asuransi itu benar berjalan apabila terjadi peristiwa kebakaran. Jadi kalau ada perjanjian asuransi tetapi selama dalam perjanjian masa perjanjian tersebut tidak ada klaim, artinya tidak ada suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, yang menimbulkan kerusakan atau menimbulkan kehilangan kepada tertanggung, maka boleh dikatakan perjanjian asuransi itu tidak pernah berjalan. Tidak pernah dilaksanakan. Perjanjian itu ada, tapi tidak pernah ada pelaksanaannya. Kenapa? Karena perjanjian asuransi adalah perjanjian
pertanggungan atau katakan juga perjanjian untung-untungan. Artinya perjanjian tersebut tidak harus dijalankan semuanya. Beda kalau perjanjian pekerjaan, perjanjian itu harus dijalankan. Kalau nggak dijalankan malah dikatakan bukan prestasi. Perjanjian jual beli harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti tidak terjadi jual beli. Tetapi dalam perjanjian asuransi tidak harus perjanjian asuransi itu dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau tidak ada peristiwa, tidak ada kerugian, tidak ada kerusakan atau tidak kehilangan bagi si tertanggung, maka tidak pernah ada pelaksanaan isi perjanjian asuransi. Tetapi selama perjanjian asuransi berjalan, si tertanggung mempunyai suatu kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah membayar premi sesuai perjanjian. Walaupun perjanjian itu tidak dilaksanakan, tetapi kewajiban si tertanggung wajib dibayar. Kenapa? Karena begitu kewajiban tidak dilaksanakan oleh tertanggung, maka bisa saja perjanjian asuransi itu bisa batal. Biasanya di dalam perjanjian asuransi disebut lapse. Lapse itu artinya perjanjian asuransi berakhir. Kalau perjanjian asuransi berakhir, maka apabila terjadi klaim, apabila terjadi peristiwa, maka tidak bisa klaim dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Maka situ kadang-kadang timbul masalah. Kenapa? Kadang-kadang banyak terjadi nasabah lupa membayar premi. Begitu lupa membayar premi, sehingga perjanjian asuransinya berakhir. Begitu perjanjian berakhir, terjadi suatu peristiwa kehilangan atau kerusakan atau kerugian, maka perusahaan asuransi tidak mengganti. Jadi, karena namanya perusahaan asuransi adalah perusahaan pertanggungan, itu menanggung kerugian yang dialami oleh si nasabahnya. Tapi nasabahnya sebelum perjanjian itu dilaksanakan, dibuat, dia harus melaksanakan kewajibannya terlebih dulu. Jadi di dalam perjanjian asuransi itu premi dibayar di depan. Ya, beda kalau pekerjaan, bisa saja suatu pekerjaan diperjanjikan untuk membayar di belakang setelah perjanjian dibayar. Tetapi di dalam asuransi, semua perjanjian asuransi pembayaran premi itu dibayar di depan. Jadi begitu ditandatangani kesepakatan perjanjian asuransi, jadi perjanjian asuransi, maka premi itu sudah langsung berlaku. Sehingga kalau seandainya premi tidak dibayar, maka masuk ke rekening. Oke. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, adanya peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi. Jadi kalau tadi adanya kerugian, yang keempat ada kerugian atau kerusakan atau kehilangan yang dialami oleh si tertanggung. Kenapa timbul kerugian? Kenapa timbul kerusakan? Kenapa timbul kehilangan? Yaitu karena adanya suatu peristiwa. Jadi karena peristiwa inilah maka timbullah kerugian tersebut. Peristiwa itu apa? Bisa peristiwa itu sifatnya kebakaran, bisa sifat kecelakaan, bisa juga sifat musibah itu karena bencana alam, atau bisa juga musibah itu berkaitan meninggal dunia. Ya. Karena misalnya kan asuransi jiwa. Asuransi jiwa ya si nasabahnya meninggal dunia misalnya. Ya, bisa juga meninggal dunia itu karena kecelakaan. Tadi kan kecelakaan itu tidak meninggal. Bisa juga kecelakaan itu karena mata, kecelakaan luka, kan tetap asuransi harus mengganti. Kalau ini seperti asuransi jasara harja misalnya. Terus yang kelima, yang keenam adalah adanya uang premi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Jadi ada 6 elemen yuridis di dalam suatu perjanjian asuransi. Saya ulangin, pertama ada penanggung, yang kedua ada tertanggung, yang ketiga ada kontraknya. Kontraknya itu ada polis, yang keempat adanya kerugian. Yang kelima adalah peristiwanya. Jadi karena ada peristiwa timbul kerugian, dan yang terakhir adalah premi. Memang di urutan premi dibuat sebetulnya di dalam pelaksanaan perjanjian asuransi yang didulukan pelaksananya apa? Adalah pembayaran premi itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat macam-macam asuransi. Macam-macam asuransi itu banyak. Ada asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, asuransi terhadap kematian orang, yang biasa itu dikenal asuransi jiwa, dan asuransi terhadap bahaya di laut, dan asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat, dan sebagainya. Jadi banyak asuransi, tapi mungkin yang umum bisa banyak itu adalah pertama adalah asuransi kematian,
atau lebih dikenal juga dengan asuransi jiwa. Dan yang kedua juga asuransi yang banyak juga dilakukan adalah asuransi kebakaran, dan juga yang paling banyak itu asuransi kerugian. Yang kerugian yang umum ya banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat sekarang asuransi kebakaran, ya, asuransi kebakaran ini diatur di dalam buku ke-1 itu bab 10 Kitab Undang-Undang Pendagang KWD. Situ saya buat diatur dalam pasal 287 sampai 298 KWD. Hal-hal yang mengenai asuransi kebakaran diatur dalam KWD. Pertama adalah berkaitan polis asuransi kebakaran. Nah, jadi artinya di dalam asuransi itu ya sebenarnya ini standar ya, bahwa setiap perjanjian asuransi pasti ada berkaitan dengan polis asuransi. Karena polis itu adalah perjanjiannya. Dan di dalam asuransi perjanjian itu harus dibuat tertulis. Ya, dibanding beda yang lain, kalau perjanjian sewa menyewa itu boleh tertulis, boleh lisan. Umumnya dibuat tertulis, tapi tidak sedikit juga perjanjian sewa menyewa itu pakai lisan. Sepertinya orang kos misalnya. Antara pemilik kos dengan anak kos kadang-kadang lebih banyak itu perjanjian lisan. Jarang punya anak kos buat tertulis. Tapi ada juga mungkin kalaupun tertulis hanya pertama saja. Begitu udah bulan kedua, bulan ketiga udah sangat dekat antara pemilik kos dengan anak kos, kadang-kadang udah nggak ada tertulis lagi. Ya, itu jual beli bisa buat tertulis, bisa tidak. Atau sewa menyewa dan sebagainya. Jasa juga bisa tertulis. Tetapi di dalam perjanjian asuransi harus dibuat tertulis. Artinya apa? Tidak bisa satu perjanjian asuransi dibuat secara lisan. Karena polis merupakan kewajiban perusahaan asuransi kepada si tertanggung. Jadi dalam perjanjian asuransi tidak bisa suatu perjanjian asuransi dibuat secara lisan. Kalau perjanjian lain masih memungkinkan dibuat lisan. Dalam pelaksanaan juga bisa. Kenapa? Sekarang kita logika saja. Dibuat secara tertulis pun kadang-kadang pelaksanaan juga kadang-kadang bisa saja timbul ingkar janji. Yang kedua, kenapa harus dibuat tertulis? Adalah untuk memudahkan kalau terjadi penagihan. Kenapa? Karena tidak semua antara persepsi dan antara nasabah dengan perusahaan asuransi itu sama berkaitan dengan kerugian, berkaitan mengenai penyebab kerugian. Ya kan bisa saja ada suatu perusahaan asuransi membuat asuransi kerugian itu dia tidak menanggung kerugian apabila disebabkan misalnya apa? Bencana alam misalnya. Nah, itu ada tuh perusahaan asuransi. Itu makanya dalam perusahaan asuransi itu tergantung perjanjiannya. Ada perusahaan asuransi yang tidak mengcover kalau kerugian atau musibah itu diakibatkan oleh musibah alam, bencana alam misalnya. Misalnya kayak erupsi Gunung Semeru kemarin itu. Kenapa? Karena perjanjian untung-untungan atau asuransi ini itu adalah perjanjian yang diperkirakan standar. Artinya hanya karena kelalaian, karena suatu musibah. Tapi kalau musibah bencana alam itu biasanya menimbulkan dampak korban yang besar, sifatnya massal sesaat, sehingga perusahaan asuransi tentu mengalami kesulitan untuk membayar klaim. Untuk menghindari hal ini, maka kadang-kadang ada perusahaan asuransi tidak mengcover biaya, tidak mengcover perlindungan terhadap musibah bencana alam. Seperti musibah erupsi, musibah banjir, atau banjir bandang dan sebagainya. Tetapi kalau musibahnya sifatnya insidentil, hanya tidak umum, ya kecelakaan, nah, mungkin itu masuk di asuransi di cover. Tapi kalau bencana-bencana alam tidak semua. Bukan berarti tidak ada perusahaan asuransi mengcover musibah. Ada juga perusahaan asuransi yang mengcover musibah bencana alam. Contohnya aja misalnya kita tahu 2 tahun terakhir ini terjadi pandemi COVID yang mana rasio tingkat kematian tinggi dalam penyakit ini. Tentu kalau ada perusahaan asuransi yang mengcover itu bagus juga. Tapi ada perusahaan asuransi yang mengcover, artinya apa? Terjadi peristiwa COVID ini, asuransi mengcover biaya kerugian, misalnya karena kematian dan sebagainya. Tetapi tentu tidak semua perusahaan asuransi.
karena perusahaan asuransi itu selektif dia. Nah, makanya di dalam perjanjian asuransi itu si nasabah harus teliti membaca isi perjanjian. Kenapa? Karena kalau tidak membaca dan teliti, takutnya salah mempersepsikan apa-apa saja yang menjadi hak si nasabah atau si tertanggung saat telah terjadi suatu peristiwa. Sehingga begitu pengajuan klaim asuransi tidak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena sering juga orang mengalami pada saat pembayaran klaim. Karena sering terjadi di dalam pelaksanaan asuransi itu, marketing asuransi biasanya menawarkan asuransi, menjelaskan tentang asuransi, manfaat asuransi, tapi tidak menjelaskan sedetailnya tentang apa yang di-cover. Karena sering kadang-kadang marketing karena demi untuk mengejar nasabah cepat, banyak, dia tidak menjelaskan detailnya. Mungkin yang secara global nih ceritanya. Tapi detailnya itu tidak dijelaskan. Padahal di dalam polis itu membuat sangat detail sekali semua perjanjian yang di-cover di perusahaan asuransi. Sehingga kadang-kadang banyak yang praktek kita lihat orang mengajukan klaim asuransi sulit ditembus. Artinya selama sesuai perjanjian biasanya cepat. Apalagi kalau asuransi itu kejadian itu diviralkan atau ya diviralkan lah. Sama kita lihat kecelakaan. Kalau kecelakaan itu viral di media, itu biasanya klaim pertanggungan itu keluar tidak sampai dalam waktu 7 hari. Hanya beberapa hari itu ahli waris sudah bisa menerima uang pertanggungan. Tetapi apabila peristiwa kecelakaan itu tidak viral, biasa saja pengajuan klaim itu bisa butuh waktu cukup lama. Dan biasanya kalau terpenuhi syarat-syarat cepat pasti keluar. Cuma masalahnya waktunya tidak terlalu cepat. Tapi kalau viral, itu perusahaan asuransi bergerak turun, malah kadang-kadang perusahaan asuransi langsung datang kepada ahli waris untuk menyerahkan santunan. Tapi kalau seandainya nggak viral, biasanya ahli waris ya yang bolak-balik mengurus ke pihak perusahaan asuransi supaya asuransi itu keluar. Dan selama memenuhi syarat dan sesuai perjanjian, pasti perusahaan asuransi akan membayar uang pertanggungan yang telah diperjanjikan. Terus di dalam KUHD itu mengenai tentang asuransi kebakaran, juga diatur juga tentang peristiwa tak tentu atau dikenakan NMN itu peristiwa tak tentu dan ganti rugi dan kebakaran. Artinya di dalam asal KUHD kita undang-undang itu memuat pertama polis asuransi, yang kedua objek asuransi. Objek asuransi ini bisa apa? Bisa benda bergerak, bisa juga benda tidak bergerak. Ya, kalau benda bergerak itu bisa kendaraan misalnya. Nah, sedangkan objek benda tidak bergerak ya bisa yang di objek asuransi sini adalah rumah, pabrik, gedung, kantor, sebagainya. Terus di dalam KUHD juga mengatur tentang peristiwa-peristiwa tertentu atau yang menimbulkan peristiwa tertentu yang mengalami kerugian kepada si tertanggung dan harus diberikan ganti kerugian dan yang kepada janji khusus. Sementara di dalam pasal 290 KUHD dikatakan sebab-sebab timbulnya suatu kebakaran itu sangat luas. Ya, bisa kebakaran itu sebabnya oleh petir, bisa juga karena api sendiri, bisa juga karena kurang hati-hati atau bisa juga karena kecelakaan lain. Ya, seperti petir ini kita lihat pada peristiwa kebakaran kilang minyak yang di Cilacap sekitar 1 bulan yang lewat. 1,5 bulan yang lewat itu mana kilang minyak Pertamina yang di Cilacap itu kebakar karena ada sambaran petir. Tapi ada juga kadang-kadang kebakaran itu karena api misalnya. Ya misalnya ada suatu kebakaran karena kesalahan pekerja yang bekerja. Mungkin waktu itu pernah saya di Tangerang itu perusahaan pembuat korek api. Ya, pembuat korek api gas itu. Terus karena kelalaian pekerjanya sehingga meledak, terbakar, ya malah ada korban jiwa pada waktu itu. Atau bisa juga kebakaran itu terjadi pada saat orang bekerja ngelas mesin. Ngelas tidak sadar percikan bunga api dari las itu kena ke barang yang mudah terbakar atau benda yang mudah terbakar sehingga bisa terbakar.
Terus atau bisa juga selain. Tapi ada juga yang kedua adalah sebab kebakaran itu timbul dari pihak di luar. Di sini kesalahan atau itikat jahat dari pelayan sendiri. Di sini itu orang lain artinya, bukan dari pihak tetangga. Misalnya atau juga tetangga, musuh atau perampok dan lain. Artinya ada kebakaran itu timbulkan anak kelalaian si tetanggung, atau bisa juga kebakaran itu disebabkan oleh orang lain. Bisa tetangganya, bisa perampok. Di sini contohnya yang saya buat, ya itu bisa timbul kebakaran disebabkan oleh orang lain. Kan bisa saja orang tuh buat jahat, nakal, sakit hati, dibakar gitu. Dan bisa juga sebab-sebab yang lain. Sekarang kita lihat terjadi dan berakhirnya suatu asuransi. Kapan terjadinya perjanjian asuransi? Perjanjian asuransi atau dikenal juga dengan perjanjian pertanggungan disebabkan suatu ya, kapan terjadi itu suatu perjanjian. Ya, perjanjian asuransi itu terjadinya adalah saat begitu peristiwa perjanjian yang dibuat berkaitan yang diperjanjikan suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan merupakan syarat dalam perjanjian asuransi tersebut. Tapi kita lihat di sini perjanjian asuransi atau perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat, ada beberapa sifat di sini. Pertama adalah perjanjian asuransi itu merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian. Jadi sifat dari perjanjian asuransi adalah perjanjian yang berkaitan pengganti kerugian. Artinya perjanjian itu baru pelaksanaannya. Kalau pelaksanaan itu artinya asuransi itu dilaksanakan perjanjiannya apabila terjadi peristiwa kerugian di sini. Yang kedua, perjanjian asuransi itu adalah perjanjian bersyarat. Ya, kenapa? Walaupun telah dibuat satu perjanjian asuransi, tetapi untuk perjanjian itu dilaksanakan isinya apabila terpenuhi syaratnya. Syaratnya itu apa? Ya, sesuai dengan perjanjiannya. Kalau perjanjiannya asuransi jiwa, ya mungkin karena meninggal lah, atau sakit dan sebagainya syaratnya. Atau bisa kecelakaan atau asuransi kebakaran. Syaratnya apa? Apabila terjadi kebakaran. Jadi selama syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian asuransi yang dibuat tersebut tidak pernah dilaksanakan isi perjanjiannya. Isi perjanjian itu apa? Itulah pelaksanaan pengganti kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Nah, di sini makanya juga sifat perjanjian asuransi itu perjanjian timbal balik. Artinya timbal balik ya sebenarnya itu umum ya. Kenapa? Namanya perjanjian tentu ada timbal baliknya. Jadi hak dan kewajiban itu saling bersinggungan. Jadi hak di pihak perusahaan asuransi menjadi kewajiban pihak tertanggung. Tapi hak di pihak tertanggung menjadi kewajiban di pihak asuransi. Jadi perjanjian asuransi sifatnya juga perjanjian timbal balik. Tapi sebenarnya saya katakan lagi bahwa namanya suatu perjanjian itu pasti perjanjian timbal balik. Dia saling mengisi. Jadi hak bagi satu pihak menjadi kewajiban. Sementara kewajiban di satu pihak menjadi hak di pihak lain. Dan yang keempat, perjanjian asuransi itu bersifat apa? Kerugian yang kita adalah kerugian dari akibat peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan di dalam pertanggungan. Jadi artinya maksudnya sini apa? Apabila suatu peristiwa tidak tertentu itu tidak diatur di dalam perjanjian pertanggungan, maka itu tidak ada penggantian kerugian. Maksudnya seperti apa tadi? Yang seperti saya jelaskan tadi, seperti ada musibah bencana alam misalnya. Kalau dalam perjanjian asuransi tersebut tidak mencantumkan bahwa bencana alam tidak termasuk syarat perjanjian klaim misalnya. Maka kalau terjadi bencana alam, maka perusahaan asuransi tidak memberikan ganti kerugian. Tetapi kalau dalam perjanjian asuransi itu menyatakan peristiwa musibah bencana alam termasuk yang di cover oleh perjanjian asuransi,
maka penyesuaian harus berwajib membayar kerugian yang ditimbulkan oleh nasabah apabila terjadi musibah tersebut. Ya, jadi di sini sangat tergantung kepada isi perjanjian. Artinya tidak semua peristiwa yang mengalami kerugian kepada nasabah akan menjadi kewajiban pihak asuransi kalau seandainya perusahaan asuransi tidak membuat perjanjian di situ. Jadi makanya dalam perjanjian asuransi itu seorang nasabah harus hati-hati membaca isi perjanjian. Cuma memang kadang-kadang sering terjadi orang jarang membaca isi perjanjian. Sama seperti saya ceritakan, contohnya perjanjian leasing, kredit misalnya. Itu biasanya konsumen sering dirugikan di belakang hari. Kenapa? Karena biasanya pihak marketing hanya mencantumkan hal-hal yang umum saja di dalam perjanjian kredit. Tetapi detailnya perjanjian itu tidak pernah dijelaskan dan tidak pernah dikasih tahu. Sehingga kadang-kadang timbul masalah apa? Setelah berjalan perjanjian di perjalanan, di tengah jalan, tahu si nasabah distributor ini mengalami suatu prestasi atau mengalami suatu ketidakmampuan membayar kreditnya. Sehingga di sini apa? Timbul ada suatu masalah, kadang-kadang timbul ada penarikan misalnya. Ada sering orang terjadi, begitu cicilan 3 bulan nggak bayar, kendaraannya ditarik. Nah, itu kan melakukan kerugian. Jadi kadang-kadang Pak, sering si nasabah atau si konsumen atau si debitur karena mengharapkan cepat-cepat selesai perjanjian yang dibuat, dia tidak melihat isi perjanjiannya. Karena bisa saja isi perjanjian itu tidak menguntungkan bagi si konsumen. Kenapa? Karena kemarin saya jelaskan juga, di dalam perjanjian kontrak standar, biasanya perjanjian dibuat oleh pihak pertama, atau pihak kreditur, atau pihak leasing, atau pihak developer, atau pihak pengembang. Sehingga sering kadang-kadang si konsumen, si nasabah, si debitur tidak memperhatikan. Sehingga kadang-kadang timbul apabila kelalaian yang dilakukan oleh si nasabah atau debitur, dia dibebankan suatu kewajiban. Bisa membayar denda, bisa membayar dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau ada suatu kelalaian, kesalahan dari pihak pertama, di sini pihak kreditur, atau pihak developer, atau pihak leasing, biasanya dia tidak memberikan sanksi gitu. Itulah kadang-kadang kelemahan dalam perjanjian kontrak. Terakhir kita lihat berakhirnya asuransi. Ya, berakhirnya asuransi. Jadi perjanjian asuransi itu kan punya jangka waktu, bisa jangka waktu dari Januari 2020 sampai Januari 2021. Itu perjanjian asuransi. Kapan berakhirnya perjanjian asuransi itu? Perjanjian asuransi itu bisa berakhir sesuai dengan waktunya, tapi bisa juga berakhir di tengah-tengah waktu perjanjian. Ya, jadi perjanjian itu tentu bisa Januari 2020 sampai Januari 2021. Bisa berakhir. Atau bisa juga berakhir perjanjian asuransi itu karena suatu peristiwa. Ya, pertama berakhirnya asuransi itu pertama karena terjadinya evenement. Evenement itu suatu peristiwa tak tentu. Ada suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Ya, tujuan orang melakukan perjanjian asuransi adalah untuk menghindari risiko terhadap peristiwa tak tentu tersebut. Misalnya kita tahu orang kan tidak menginginkan ada suatu musibah. Tidak ada orang menginginkan suatu kecelakaan. Tidak ada menginginkan orang suatu kematian. Tetapi suatu peristiwa itu mungkin pasti terjadi. Kapan, waktunya, itu orang nggak tahu. Nah, orang untuk menghindari kerugian di sini, maka mengadakan perjanjian asuransi. Jadi bisa dikatakan juga perjanjian asuransinya perjanjian untung-untungan. Kenapa dikatakan perjanjian untungan? Ya, artinya apabila selama dalam masa perjanjian tersebut tidak terjadi peristiwa yang dimuat di dalam perjanjian asuransi, maka si perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan. Artinya apa? Dia mendapatkan premi, tetapi dia tidak pernah mengeluarkan kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada tetangga. Tapi sebaliknya, apabila dalam masa perjanjian asuransi terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, maka pihak tertanggung merasa menuntung. Kenapa? Karena dia mendapat penggantian
kerugian terhadap peristiwa yang terjadi tersebut. Jadi berakhirnya perjanjian asuransi itu terjadi karena peristiwa tersebut, atau terjadi peristiwa tak tentu tersebut. Sehingganya di dalam perjanjian asuransi itu bisa berakhir pada waktu perjanjian asuransi itu habis, atau bisa juga berakhir karena adanya peristiwa tertentu. Nah, dalam terjadinya peristiwa tertentu ini, berakhirnya perjanjian asuransi itu adalah apabila pada saat dibayarnya dibayarnya klaim dari si nasabah. Artinya berakhir itu pas setelah dibayar. Jadi selama belum dibayar oleh perusahaan asuransi, maka perjanjian asuransi itu belum berakhir. Jadi misalnya asuransi dibuat masanya Januari 2020 sampai Januari 2021. Terjadi peristiwanya kecelakaan tahun Desember 2020. Pada 1 bulan lagi misalnya. Nah, pada saat terjadi musibah kecelakaan tersebut, bukan berarti asuransi berakhir, tidak. Tapi berakhirnya asuransi di sini apabila karena peristiwa ini pihak asuransi melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang pertanggungan kepada tertanggung. Pada saat dia membayar uang pertanggungan itulah, maka perjanjian asuransi langsung berakhir. Jadi sisa waktu itu tidak ada lagi. Karena begitu dibayar uang pertanggungan, maka perjanjian asuransi itu langsung berakhir. Tapi kalau selama tidak terjadi peristiwa, maka sampai waktu berakhir, itulah berakhirnya suatu asuransi. Dengan akibat untung-untungan itu apa? Perusahaan asuransi mendapatkan sebuah keuntungan dengan mendapat pembayaran premi, tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya. Tapi bagi tertanggung, jadi untung-untungannya apa? Apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan itu atau fenomena tersebut pada saat dalam masa perjanjian asuransi. Ya kan bisa saja orang, kita lihat saja misalnya dalam kecelakaan misalnya. Orang membayar premi kan nggak mahal, premi itu kan kecil tuh. Kayak kendaraan. Paling bayar premi itu kan 1.000-2.000 lah misalnya. Tapi begitu terjadi musibah, si klien atau si nasabah atau si tertanggung bisa mendapatkan ganti kerugian yang bisa berpuluh beratus kali lipat. Yang bisa kecelakaan, mengakibatkan meninggal, jasa raja berkewajiban membayar uang pertanggungan 50 juta rupiah misalnya. Padahal uang preminya kan nggak mahal, cuma ribuan ya. Tetapi karena peserta asuransi itu banyak, sehingga peserta asuransi tetap tidak rugi. Ya, oke. 30 menit terakhir ini kita buat untuk diskusi saja, karena ini materinya ada di PowerPoint saya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Nah, Nana Joana yang Nana. Saya Pak, izin bertanya. Oke, Pak. Satu-satu ya. Oke, itu ya. Yang pertama Nana Joana, yang kedua sama Raka, yang ketiga Maminasa dulu. Nah ini ya yang saya lihat duluan aja. Nana Joana berapa sih nomornya? Nomor absen 20, Pak. Oh 20. Oke. 20 enggak namanya Nana Joana loh. Nomor mahasiswa 4 terakhir aja. Siapa? 4 terakhir. Gimana, Pak? Nomor mahasiswanya 16-15. 16-15. Linknya 16-15, Pak. Nah, ada. Oh, ada juga masalah lihat. 16-15. Absen 20, Pak. Ada. Iya, oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Setidaknya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, ini kebetulan saya mengikuti asuransi inisial P, Pak. Itu asuransi pendidikan. Tetapi di dalamnya kita perjanjian itu ketika si tertanggung itu ada musibah, itu bisa diklaimkan, Pak. Dalam perjalanannya kurang lebih 4 tahun, istri saya dioperasi. Tetapi saya klaimkan ke asuransi tersebut, itu tidak bisa diklaim. Katanya itu penyakitnya tidak termasuk dalam polis asuransi P tersebut. Oke, waktu itu saya tidak jadi soal, Pak. Tetapi pas kedua, istri saya kembali di operasi, Pak. Yang kedua itu kista, katanya bisa. Tetapi nyatanya juga tidak bisa. Padahal di perjanjian itu ada juga. Nah, akhirnya saya meminta
uang yang sudah kurang lebih 8 tahun saya membayar polis untuk istri saya, itu kurang lebih 50 lebih lah, 50 juta Pak, ke asuransi P tersebut. Tetapi sampai sekarang itu polis yang saya bayarkan terhadap asuransi tersebut sampai saat ini tidak pernah direalisasikan. Tidak pernah direalisasikan. Akhirnya karena tidak ada realisasi dan segala macam kayak gitu, itu akhirnya saya dengan istri saya, ya udahlah, akhirnya kita ikhlaskan saja, Pak. Nah, memang apakah di asuransi tersebut itu ada, walaupun tadi betul kata Bapak, mungkin saya sendiri itu tidak teliti apa saja yang bisa diklaimkan gitu, Pak, tidak bisa diklaimkan. Nah, tetapi tadi di apa namanya si marketingnya itu dengan tadilah bujuk rayu yang manis gitu Pak. Saya dari pertama itu terus waktu itu baru berjalan 4 tahun Pak. Umur ke-7 atau 8 tahun kembali lagi kena musibah istri saya. Ternyata apa yang diomongkan itu tidak tidak bisa diklaimkan juga. Apakah ini memang juga termasuk ke dalam pelanggaran tadi yang diungkap oleh Bapak tentang pasal 246 KUHD Pak, yang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 Pak. Satu itu, terus kedua itu kan tadi Bapak penjelasannya ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 Pak tentang asuransi. Ya. Tetapi Undang-undang tentang asuransi. Tentang asuransi. Ya, undang-undang tentang asuransi. Tetapi ada juga Pak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi. Iya, itu yang baru. 40. Iya, yang baru. Sebenarnya adakah perbedaan yang paling mendasar antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 dengan Undang-Undang terbaru Nomor 40 Tahun 2014 tersebut, Pak? Itu aja, Pak, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya jelasin satu ya. Jadi gini, mohon maaf ya, saya juga nggak mau tahu juga, nggak mau sebutkan perusahaan asuransi, tadi nggak disebut, oke. Karena gini, di dalam perjanjian asuransi itu, biasa perusahaan asuransi sangat detail menjelaskan apa-apa yang menjadi pertanggungan dia. Cuma persoalannya seperti saya katakan tadi, sering pihak marketing hanya menceritakan yang manisnya saja, tapi tidak menceritakan detailnya. Sehingga yang sering terjadi apa? Begitu saat si nasabah merasa sakit, dia langsung klaim, tapi perusahaan asuransi tidak bisa. Karena memang ada ketentuan penyakit apa yang dilindungi, apa yang tidak. Kalau itu termasuk yang dilindungi, itu dia bayar. Tapi kalau tidak, tentu nggak dia bayar. Memang mengenai tadi ceritanya, setelah dibayar 8 tahun, terus akhirnya kecewa, terus dia stop. Diminta polis. Sebetulnya polis itu perjanjian. Yang diminta itu premi. Kalau premi memang nggak bisa diminta. Kenapa? Karena premi itu adalah uang hilang yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung. Jadi kalau nama premi itu pasti hilang. Yang kalau yang bisa diminta, biasanya adalah investasi yang ada. Makanya kita lihat sekarang, perusahaan asuransi itu membuat 2 penempatan uang yang dibayar oleh nasabah. Jadi kalau nasabah membayar uang premi itu kan dibuat peruntukannya untuk apa? Uang premi bisa separuh ditaruhkan kepada perlindungan, premi asuransi, separuh lagi ke investasi. Maka kalau premi yang dibayar nasabah itu pasti namanya uang hilang. Karena premi nggak akan kembali. Kembalinya premi itu nanti adalah pertanggungan jadinya. Apabila terjadi peristiwa, pertanggungan yang diterima oleh nasabah. Selama tidak terjadi peristiwa yang dipertanggungkan, maka premi hilang atau angus. Yang bisa ditarik oleh nasabah itu adalah investasinya. Ya, jadi biasanya perusahaan asuransi itu menawarkan 2 hal di sini. Satu untuk asuransi, satu investasi. Begitu orang bayar, dua-duanya jalan. Sehingga pada saat si nasabahnya top, yang premi itu hilang, yang ditariknya orang uang investasinya. Tapi kalau seandainya yang dibayar itu semuanya adalah uang asuransi, jadi selama Bapak dan Jalan membayar 8 tahun, semuanya premi itu untuk asuransi, premi asuransi, maka uang itu nggak bakal bisa ditarik. Jangankan 8 tahun, udah 15 tahun pun kalau premi dibayar terus untuk perlindungan asuransi, selama nggak ada pertanggungan,
tidak ada yang diklaim sesuai isi perjanjian, maka tidak ada yang diterima. Itu Beda waktu itu, dalam asuransi berjangka. Orang buat asuransi berjangka apabila sesuai dengan masa perjanjian berjangka tersebut tidak terjadi klaim, masih mendapatkan uang pertanggungan. Ya, harus ingat ya, asuransi itu ada dua, ada asuransi berjangka, ada asuransi whole life atau seumur hidup. Asuransi whole life atau seumur hidup artinya selama hidupnya orang yang ikut menjadi perusahaan asuransi atau tertanggung itu harus membayar premi. Kapan dia bisa menerima uang pertanggungan? Uang pertanggungan itu hanya bisa diterima oleh ahli warisnya apabila tertanggung meninggal dunia. Cuma hati-hati. Kalau ikut perjanjian asuransi berjangka, itu artinya si tertanggung masih bisa menerima uang pertanggungan. Kenapa? Karena begitu masa pertanggungannya habis, masa asuransi habis, maka tidak pernah terjadi klaim asuransi, tidak terjadi peristiwa yang diperlukan asuransi, maka si nasabah ini menerima uang pertanggungan. Ada uang pertanggungan dilakukan. Tetapi kalau dia ikut asuransi whole life, itu tidak bakal ada. Di tengah jalan di stop, uang premi kembali nggak ada. Premi itu hangus. Kalaupun ada kembali, pasti itu kembali uang premi. Hal ini kenapa saya tahu? Ya, saya kebetulan pernah menjadi agen asuransi. Jadi sebelum saya jadi pengacara, saya dosen, saya juga jadi konsultan asuransi, agen asuransi. Dan saya mengalami, saya juga tahu karena agen asuransi, saya juga nasabah asuransi. Maka saya tahu. Jadi kalau asuransi berjangka itu enaknya apa? Habis masa perlindungan asuransi, habis masa perjanjian asuransi, maka kalau tidak terjadi peristiwa yang diperjanjikan oleh asuransi, maka akhirnya itu masih mendapatkan uang pertanggungan. Sedangkan asuransi whole life atau asuransi seumur hidup, orang putus di tengah jalan, berarti kan tidak sampai akhirnya. Karena perjanjian asuransi seumur hidup apa? Berakhirnya asuransi seumur hidup kalau si tertanggung meninggal. Jadi kalau mundur di tengah jalan, nggak dapat apa-apa. Kalau dia mau dapat hanya satu, apabila pada saat dia membayar premi, dua yang dibayar. Jadi dalam satu pembayaran, tapi uangnya diperuntukkan untuk dua. Misalnya gini, dia bayar premi 500.000 sebulan, di mana 200.000, 250.000 dipakai untuk pembayaran premi, 250.000 dipakai investasi. Jadi setelah dia berhenti di tengah jalan, investasi bisa ditarik, pasti bisa ditarik. Tetapi uang pertanggungan nggak keluar. Kenapa? Karena berhenti di tengah jalan. Nah, sama juga, misalnya gini, orang ikut asuransi, terus kalau lupa dia bayar premi, tapi asuransinya bisa hidup. Kenapa? Karena uang pertanggungan, uang investasinya masih bisa mengkapar premi-premi yang ada. Ya, jadi artinya itu sepanjangnya. Terus yang kedua pertanyaan tadi apa lupa sih? Halo? Perbedaan yang mendasar Pak, Undang-Undang Nomor 2 biasanya ya oke. Undang-undang dibuat di Indonesia itu tentu ada kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu dilengkapi dengan undang-undang yang baru. Makanya hampir dikatakan undang-undang yang dibuat sekarang ini itu banyak direvisi. Tujuannya apa? Untuk mempertegas, menjelaskan. Karena biasanya selama undang-undang itu buat berjalan, ada hal-hal baru. Karena ada hal baru, maka undang-undang itu diperbaiki kembali. Sama aja kita lihat undang-undang tentang KPK misalnya. Itu setiap masalah korupsi itu sudah ada di KUHP. Tapi sangat sederhana. Dibuat undang-undang KPK. Baru dibuat 4 tahun, direvisi lagi. Jadi memang biasa. Artinya undang-undang yang baru itu lebih lengkap dibanding yang lama. Hampir semua undang itu boleh katakan tidak pernah yang permanen. Nah, terutama yang berkaitan hajat hidup banyak, itu sering direvisi. Undang-undang perpajakan itu sering direvisi. Undang-undang pemilu aja contohnya kamu. Karena kalian teman perangkat desa berarti berkaitan tahu dengan tentang pemilu. Itu setiap pemilu undang-undang dibuat baru lagi. Setiap pemilu dibuat undang-undang. Mereka apa? Karena biasanya ada hal-hal tertentu yang dibuat berubah dari yang lama. Apalagi kita lihat pemilu sekarang ini kan berbeda-beda dari dulu. Dulu pada waktu Orde Baru, pemilu sangat sederhana. Orang yang dipilihnya cuma partai. Nanti siapa yang menjadi wakilnya, partai yang menentukan. Kalau sekarang kan tidak. Partai iya, tetapi orangnya juga. Jadi sekarang itu yang dipilih apa? Bisa kalau bisa pilih partainya, bisa pilih orangnya. Jelas orangnya. Tentu beda sistemnya.
Terus juga apalagi nanti ini keluar nanti undang-undang nanti pemilu serentak. Dulu pemilu serentak itu tapi masih berbeda. Kenapa? Kan pernah pemilu serentak 2017. Nanti pemilu serentak lagi 2018. Pemilu serentak lagi pemilu legislatif dan pilpres 2019. Terakhir pemilu serentak 2020 kemarin. Tetapi setelah itu dirubah lagi pemilu serentak yang benar-benar serentak. Apa? Semua pemilu diadakan pada tahun 2024. Jadi baik pemilu presiden, pemilu legislatif, DPR, MPR, DPD, termasuk pemilihan pilkada, pilkada gubernur, pilkada bupati, pilkada wali kota, semuanya berada posisi tahun 2024. Maka nanti akan keluar lagi undang-undang yang baru. Jadi memang undang-undang itu selalu direvisi terus untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Ya Pak Nana Juwana. Jadi undang-undang itu direvisi untuk lebih baik. Sekarang Desa Malaka. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih waktunya. Namanya NIM-nya? Ya, 1681. Hah? 1681. Oke. Ya. Nah, namanya ini ya? Iya. Nah, kamu situ ke Desa Malaka sini namanya ini. Oke. Ya, terus? Iya Pak, mungkin di sini bukan pertanyaan, tapi mungkin jenisnya sharing ya, atau pengalaman Pak. Ini tidak jauh beda dari Bapak Nana Juwana tadi. Karena kalau kita lihat asuransi ini lebih banyak efek negatif daripada positifnya. Oke. Terlebih tadi yang seperti yang Bapak jelaskan, pada saat marketing ingin menarik nasabah, mereka tidak menjelaskan secara detail apa dampak negatif, apa dampak positifnya. Keuntungan dan kerugian yang akan dialami oleh nasabah. Manakala nasabah mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi, misalnya asuransi pendidikan yang berjangka, asuransi yang berjangka. Mungkin dalam jangka 5 tahun ke depan, dari usia 7 sampai 6 tahun, usia SD ya Pak, ibu atau bapak membayar premi sekian untuk pendidikan anak. Ini pengalaman 3 orang anak, ya, yang kita daftarkan untuk ikuti asuransi pendidikan di salah satu asuransi A. Seperti Bapak, inisial aja. Iya, nggak apa-apa. Iya, karena kita ya, terkadang nasabah juga tidak mengetahui apa-apa saja yang tercantum aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian yang ada dalam asuransi tersebut. Karena memang dari segi kelalaian juga daripada nasabah gitu Pak ya. Tetapi kembali tadi, dari si marketing tidak mau menjelaskan detailnya Pak. Apalagi ada 2 asuransi tadi, ada asuransi investasi, asuransi pertanggungan Pak ya, kalau nggak salah tadi. Ya. Nah ini yang dari investasinya tidak dijelaskan juga, karena kalau kita hanya mengikuti, kita dengar penjelasan dari mereka bahwa sekian tahun uang Bapak akan mendapatkan sekian, kembali sekian gitu kan. Pada saat anak Bapak lulus SD untuk biaya masuk SMP sekian dari premi yang kita bayar. Tetapi di tengah perjalanan, mungkin Bapak Nana Juwana tadi sudah lumayan jauh perjalanannya ya, beda dengan saya karena Masya Allah itu sangat luar biasa sekali, banyak sekali dana yang sudah dikeluarkan. 50 juta. Ya, 50 juta. Dan saya dari 6 tahun baru setengahnya. Itu 3 orang anak. Nah, mungkin pada saat mereka menjelaskan bahwa begini nampak positifnya, negatifnya, mungkin kita nggak akan tergiur Pak ya. Karena kalau kita lihat asuransi ini menurut saya lebih banyak mudarat daripada maslahatnya Pak. Karena kita sudah mengeluarkan uang di tengah jalan, kita ya karena ada kondisi yang sekarang gitu kan, kita tahu kita bisa melanjutkan premi gitu kan. Ya, mungkin kita bisa mengklaim setengahnya atau 1/4-nya gitu dari anggaran yang sudah kita keluarkan, biaya yang sudah kita keluarkan untuk premi gitu Pak.
Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum mengikuti, ya ini pengalaman kita kan, ya, yang belum pernah ikut atau berencana mau masuk asuransi ya lebih baik menabung ya, menabung aja untuk pribadi kita. Oke. Ya, jadi gini ya, saya sebutkan. Sebenarnya tadi saya katakan perjanjian asuransi itu adalah perjanjian tuntungan atau perjanjian pertanggungan sebenarnya, tapi bisa juga perjanjian tuntungan. Kenapa? Karena bisa untung di satu pihak, rugi di pihak lain. Ya, tapi yang paling banyak keuntungan itu biasanya lari ke perusahaan asuransi, bukan ke nasabah. Buktinya itu apa? Dia jelas perusahaan asuransi itu berkembang. Jadi kalau dia berkembang berarti dapat untung dia. Nah, kenapa sering itu? Karena memang itu biasanya adalah ulah-ulah dari agen asuransi. Hanya menceritakan yang positif, tidak menceritakan negatifnya. Sehingga yang kasihan, yang menjadi korban ya nasabah. Karena yang diceritakan yang gampang-gampang, tetapi pada saat pelaksanaan sulit. Yang kedua, masalah investasi. Memang kadang-kadang ya, mungkin pada saat waktu dia mempresentasikan, investasi pada waktu itu sangat bagus. Tapi kan nggak mau jelas. Dunia investasi itu kan tetap tidak stabil, kan bisa naik bisa turun. Kayak dolar bisa naik turun, bisa turun. Indeks harga saham gabungan bisa naik turun dan sebagainya. Sehingga pada saat setelah waktu yang diperjanjikan itu tidak sama. Bisa. Setelah sekian tahun nilai keuntungan sekian investasi yang ada. Tapi dalam prakteknya nilai keuntungan tidak sama. Kenapa? Bisa saja investasi keuntungan itu berbeda. Mungkin pada saat dia membuat proposal atau presentasi awal, tingkat keuntungannya buatnya 10%, tapi nyatanya diri di lapangan hanya terjadi 5%. Ya mau diapain? Nah, itu makanya di sini ya kita tidak bisa memaksakan harus sama ya dengan perjanjian. Kenapa? Karena investasi itu sangat tergantung dengan keuntungan yang ada di lapangan. Yang kedua, kalau kita lihat secara Islam ya, maaf ya bagi yang non Muslim, bagi Islam sebenarnya asuransi nggak dibolehkan. Dalam Islam asuransi nggak dibolehkan. Artinya memang itu tidak boleh. Kenapa? Karena memberikan perlindungan kepada hal yang tidak pasti. Gitu. Maka tidak boleh. Pak, mohon maaf Pak, menurut Islam berarti dilarang Pak? Di dalam Islam dilarang untuk perjanjian asuransi yang tidak syariah ya. Makanya ada pengecualian Pak? Ada pengecualian nggak Pak? Ya, dalam Islam, Pak? Karena di dalam Islam itu ada sesuatu ini berkaitan dengan suatu keuntungan. Jadi dalam Islam itu harus ada suatu kepastian. Karena asuransi, makanya sekarang untuk asuransi itu investasinya itu dibuat dengan ada namanya asuransi syariah. Sama gini, bank contohnya ya. Bank itu kalau dalam Islam kan tidak boleh. Kenapa? Karena dalam bank itu ada riba bunga. Sebenarnya dalam Islam itu yang tidak boleh itu apa? Riba. Riba nggak boleh. Tetapi di dalam bank kan tidak riba sebenarnya, hanya laba. Tapi kalau di Islam laba itu adalah riba sebetulnya. Nah, bagaimana supaya dunia perbankan tetap bisa hidup? Dibuat dengan strategi. Caranya dirubah dengan bank syariah. Bank syariah dibolehkan dalam Islam kalau memang secara syariah dijalankan. Tetapi kadang-kadang sekarang kan simbol juga kan ada muncul. Namanya bank syariah, tetapi berjalan tidak tentu syariah. Ya, kenapa? Kenapa dikatakan syariah? Karena dia pakai caranya hijabnya. Karena di dalam hukum Islam itu arah yang dipakai hijabnya. Sama gini. Sebenarnya dalam bank syariah itu tetap mencari keuntungan. Tapi keuntungan di sini dibuat dari ada suatu yang pasti. Ya. Misalnya contoh ya. Nilai barang kalau dibeli cash di situ 1 juta. Tetapi kalau dibayar secara kredit nilai barang itu dinaikkan jadi 1,2. 1.200.000. Artinya harga barang dinaikkan dari awal. Sehingga nanti 1,2 dibagi 12 bulan jadi 100.000. Jadi nasabah sini akad kreditnya dibuat harga barang 1.200.000 dan dibolehkan membayar selama 12 bulan dengan 100.000. Berarti kelebihan 200.000 di sini bukan bunga, tetapi harga yang dinaikkan dari awal. Beda kalau di bank konvensional. Bank konvensional tetap nilai barang 1 juta. Nanti waktu dipinjam kredit ada bunga 20% dari 1.200.000. Nah, perbedaannya kalau di konvensional pertama dihitung bunga, yang kedua keterlambatan dibayar denda. Keterlambatan dibayar sanksi. Kalau di syariah kan enggak. Kalau syariah tidak ada bunga, tidak ada denda dan sebagainya. Tetapi
Bagaimana supaya bank syariah itu tetap bisa beroperasional, mendapatkan keuntungan? Dia membuat harga dari awal, dia bedakan antara harga cash dengan harga kredit. Kalau harga cashnya 1 juta, kreditnya harganya 1.200.000, kan tetap untung dia. Cuman akad kreditnya dirubahnya. Jadi dalam satu akadnya. Jadi bukan berarti kita tidak bisa beli kredit, bisa beli kredit, tapi akad awalnya dirubah. Saya tahunya gitu karena pernah saya lihat itu penandatanganan tangan kredit waktu itu saya teman notaris, saya temanin dia bilang itu akad kredit syariah. Nyatanya harga rumah itu 1,5 miliar karena dicicil dalam jangka waktu 15 tahun. Pada saat akad kredit harga rumah itu berubah jadi 3,7. Nah, 3,7 miliar itu yang dibagi jadi 15 tahun. Kalau dalam konvensional harga 1,5 miliar tetap 1,5 miliar, bunganya dijadikan tambahan tiap bulan. Tapi kalau dalam syariah, harga itu dihitung 15 tahun ke depan. Berapa keuntungan yang dapat? Nah, setelah itu ketemu harganya, baru itu yang dibagi sesuai dengan masa perjanjian kreditnya. Bedanya itu apa? Di syariah, keuntung, jadi akad kredit dari awalnya dirubah. Tidak sesuai harga barang, tetapi harga barang disesuaikan dengan harga keuntungan yang dapat dengan jangka waktu tertentu. Itu. Oh ya, sebentar ya. Ini 1225. Waktu saya tinggal untuk absen lektur tinggal 4 menit lagi. Saya stop dulu. Karena tadi saya sudah janji Mbak Minasa boleh tanya. Yang lain saya belum tahu. Karena tadi Sinul Amira juga komentar dia mau nanya. Tapi buat sementara saya stop sebentar. Saya mau absen di lektur terlebih dahulu ya. Nanti setelah absen di lektur saya balik. Siap, Pak. Tapi kamera nggak saya matiin. Tapi sebenarnya saya ngambil absen di lektur aja sebentar. Oke. Hari Rabu. Ya. Apa? Kenapa, Bun? Dalam air minum. Ya, oke. Sekarang Mbak Minasa lagi. Sebelum nanti kalau mungkin dua. Mbak Minasa tadi mau tanya? Siap. Terima kasih, Pak. Mungkin singkat saja, Pak. Tadi dijelaskan terkait masalah asuransi itu ada elemen-elemen yuridis dari suatu asuransi, salah satunya yaitu adanya kerugian, kerusakan, dan kehilangan. Yang ingin saya tanyakan, apakah kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang ditimbulkan oleh terjadi kerusuhan atau tawuran antar warga atau kayak semacam teroris atau gerakan separatis, apa itu juga termasuk ditanggung oleh asuransi? Itu saja, Pak. Oke. Sebenarnya saya sudah jelaskan tadi, asuransi itu akan mengcover semua kejadian asal dimuat dalam perjanjian. Sehingga kalau dalam perjanjian itu tidak dimuat, maka tidak di-cover. Jadi Oh iya, Pak. Oh, mati. Jaringan Pak dosen mungkin hilang. Iya, Pak Bahmi. Silakan.
Kalau Siap. semuanya tercover apabila ada perjanjian tuh Pak Bahmi. Ya, betul. Mungkin Bunda Pak dosen lagi manggil tuh. Mungkin ada tamunya, Bu. Mungkin. Kan Pak dosen manggil Bunda tadi. Oh. Mbak Ayu sama Mbak Yana ini kembar ya? Iya, komik. Iya, mirip. Kembar dari luar. Pak dosen datang. Kok nggak nongol lagi Pak dosen? Sudah. Ya, kita nyanyi lagu Bagi Mundi. Oh, itu Pancasila loh. Saya mau nanya saya. Oh, silakan Pak Nur, biar Yena yang jawab ya. Silakan Pak. Hukum asuransi untuk menjamin perkawinan. Pak Nur, kopinya dulu Pak Nur. Ada enggak? Kebetulan Lanjut Pak Nur. Loh, itu Hukum pertanyaan. menjamin perkawinan itu gimana maksudnya? Ada enggak asuransi untuk perkawinan? Jadi yang menjamin bila kita bercerai akan mendapatkan. kalau Pak Itu harus diadain, Pak Mbak Yana Amir. yang jawab. Oh, kalau asuransi tentang Apa perceraian, mungkin Pak Amir mau nambah satu lagi mungkin. Itu asuransi perkawinan 2. Itu harus diusulkan, Pak Amir. Kalau masalah perkawinan Amir, hanya Bu Ayu yang bisa jawab. Iya, karena Bu Ayunya berarti Pak Amir. Bu Yena yang bisa jawab itu. Pak dosen datang. Maaf ya, nggak apa-apa. mayat Jadi gini, Ya, lanjut Pak. saya itu memakai AP untuk settingnya ke laptop. Jadi begitu ada telepon masuk, sinyal putus, jadi hilang. Jadi saya nggak bingung juga. Nah, karena saya tidak pakai wifi di rumah, saya mengandalkan AP aja untuk setting. Jadi begitu telepon masuk langsung putus, saya cari lagi, nyambung lagi. Mohon maaf tadi agak terganggu, karena kebetulan adik saya telepon nanya berita karena ada adik ibu lagi sakit, jadi nanya berita ke saya tadi. Oke, saya lanjutkan pertanyaan lagi. Jadi Pak Bama itu gitu ya. Sebenarnya prosedur asuransi itu membuat sangat detail perjanjian tersebut. Selama itu ada di dalam perjanjian pasti dia cover, kecuali perusahaan asuransi yang tidak bonafit. Jadi selama perusahaan asuransi itu bonafit, dia pasti yang meng-cover ya. Cuma memang dalam perjanjian asuransi itu sering tidak dibaca, seperti kata si Aini tadi. Jadi karena tidak membaca, dia memikirkan semua peristiwa apapun di cover, tidak. Biasanya kalau untuk kerusuhan itu nggak di cover biasanya. Terutama ya sifatnya massal ya. Kalau perampokan misalnya itu bisa di cover. Itu kan